kita mau berangkatin anak yatim liburan ke Turki. Kita mau berangkatin anak yatim 60 orang liburan ke Turki. Mungkin bisa 100 orang ke Turki. Karena kita udah nggak level lagi liburan ke Taman Safari sama kebun binatang Ragunan. Tapi kalau uang 300 juta tadi kembali lagi? Oh iya, nggak mungkin Bu. Nggak mungkin. Duit kalau udah di orang nggak mungkin balik. Karena duit nggak ada saudaranya Bu. Makanya kalau orang mau pinjam duit jangan dikasih Bu. Lebih baik kita kasih aja. Pinjam duit dong 1 miliar. Udah kita kasih aja nih buat kamu 10 juta. Udah nggak usah dibalikin. Pinjam duit dong 3 miliar. Udah kasih nih duit 10 Kebanyakan juta. itu Pak, memang kebanyakan. Gak mungkin dibalikin Iya. Pak. Janjinya Iya. nanti saya sedekah dah ke anak yatim Pak Haji. Boro-boro bos. Yang ada malah Iya. perusahaannya pada bangkrut. Hotelnya, apanya nggak bisa. Bos. Biasalah bos, orang begitu bos. Iya, iya. Duit nggak ada saudaranya. Duit nggak ada kita saudaranya. apa namanya, kalau kita minjemi uang dengan kawan tuh Lupain, Lupain. jangan diingat-ingat. Nanti kalau Bapak lupain, Allah ganti dari yang lain. betul itu. Aku memang- Tapi kalau Bapak ingat-ingat, Allah nggak akan ganti. Kenapa? Karena otak lo ke si orang itu bukan ke gue. Jadi otaknya mesti ke Allah. Pikirannya ke Allah bukan ke orang, bukan ke si bangsat. Kita namain itu orang yang pakai duit kita si bangsat. Dan rata-rata perempuan. Si bangsat itu rata-rata perempuan. Ya kan kalau perempuan biasa ngerayu-rayu. Nanti saya begini-gini, nanti kita begini-gini. Ampret, nggak usah Bu. Udah, Bapak lupain aja. Tapi kadang-kadang lama-lama dibayarin juga. Misalnya dia minjam kan. Lama-lama dibayarin juga ya. Syukur gak kalau dia bayarnya? Kalau dia bayar Bu, tidak mungkin. Kalau dia dibayar, misalkan minjem Ibu 300 juta. Enggak, Ibu bisa mau, sedikit. ya misalkan 20 juta. Ibu mau cuma 20 juta, saya nggak mau. Lebih baik dia nggak bayar 3 miliar, Allah ganti 30 miliar. Lebih baik dia nggak bayar 300 juta, Allah ganti saya 3 miliar. Lebih baik begitu. Daripada dia ganti cuma 300 juta. Iya, itulah kita lupakan tadi. Mendingan lupain, Allah ganti 3 miliar. Jangan ditagih-tagih. Lebih baik lupain Iya. 3 miliar, Allah ganti 30 miliar. Gue setuju itu, ya betul? Jangan Pak, daripada kita ngandelin mana ya si bangsat kok nggak balik-balikin. Iya, kebanyakan gitu. Apalagi perempuan. Perempuan bos, Iya. perempuan dengan harapan nanti gini. Biasa bos namanya perempuan mah. Akhirnya kita luluh, ya betul? Dia takluk. Takut. Karena dia punya gunung 2. Sama lubang buaya. Pokoknya maunya saya, Bapak sama Ibu paksain. Jangan inget-inget sama orang yang pernah make duit kita. Jangan inget-inget sama orang yang pernah mengiming-iming kita untuk investasi. Bahwa nanti untungnya segini, lumayan. Kenyataannya zong. Nggak taunya zong. Udah lupain aja, akhirnya Allah ganti berlipat-lipat. Nah dari yang saya terangin 6 tadi, ada gak yang susah kalau dipraktekin? Paling ngaji itulah Pak. Nah Mungkin itu tadi gak apa-apa, kan, ya. Bapak bisanya berapa sekarang? Misalnya bisa kalau 3 tuh. mungkin- Boleh, nggak apa-apa, itu dulu aja. Ah, Pertahanin, nanti Bapak privat lagi, ntar saya ajarin lagi. Supaya meningkat. Sekarang praktekin dulu semampunya. Maksud saya itu Pak, kalau bisa tuh kan apa namanya, seperti usaha kita kan lancar sudah tuh. Pak Abdurrahman bin, tidak ada usahanya yang tidak lancar. Dia beli korma busuk aja, laku Pak, dibayar berapa kali lipat. Itu kurma busuk. Lah Bapak nanti kalau udah paksain baca Quran,
Usaha Bapak yang nggak jalan, betul? Betul, Pak. Nanti yang rubah siapa? Allah. Karena yang gerakin hatinya cuma Allah. Jadi Bapak berbuat, Berbuat dulu. Ya. Allah nanti yang wujudin. Jadi Bapak nggak boleh wujudin. Iya, iya. Banyak Pak orang yang perusahaannya pada bangkrut, sekarang pada bangkit lagi. Kenapa? Karena dia memuliakan Allah. Jadi bahasanya gini Pak, bikin Allah takjub, nanti Allah akan bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita nggak bikin takjub Allah. Nah Bapak bikin takjub Yang Allah. bikin takjub itu Pak, Baca Quran. itu sudah Jam itu. 12 ke atas tadi. Ya. Jadi kalau siang-siang nggak Oh nggak boleh. Waktunya siang tidur. Waktunya siang main remi. Kalau kita kerja Pak, Main catur. Pak, saya akan Pak izin travel umroh Pak. Boleh. Jadi kalau siang tidur gimana mau ngajak? Saya kan udah ngajari ilmu RDAY. Baca Quran tanpa kerja 10 miliar tunai. Kan ilmunya saya Amin, begitu. amin. Ngapain Pak cari orang untuk ikut travel umroh? Enggak. Saya nih Pak belum pernah orang maktur promosi ke RDAY nawarin umroh sama haji. Belum pernah. Tapi saya pesan sama dia. Gue umroh sama lu ya. Gue berangkat haji sama lu ya. Berapa haji ONH plus? Pesawatnya bisnis. 1 miliar 400 juta. Ya udah, gue pesen dua duduk, 2 bangku. Begitu. Ini kan enggak. Kita datang ke jamaah. Iya, Nawarin, Bu, Saya pegelino. kayak gitu, Pak, sampai 10 kali datang ke rumah orang tuh. Ya Bu, nanti saya hubungi ya Bu ya. Mendingan baca Quran Bu. Dengan baca Quran. Amin, ya Allah. Dengan baca Quran. Nanti ada aja jalannya. Herannya orang digerakin hatinya. Untuk daftar umroh sama ibu. Lama-lama ibu punya travel umroh sendiri. Lama-lama ibu punya kantor travel umroh sendiri. Perusahaan travel umroh sendiri. Lama-lama ibu bisa punya ONH plus. Saya nggak setuju ibu datang. Assalamualaikum. Iya Pak. Gimana kayak Pak? gitu. Empret ngapain? Suami Udah baca saya Quran. ngantar, suami saya berdua. Ngemis ngapain? Cuman untungnya berapa sih kalau dia umroh? Paling gede-gedenya 3 juta. Iya. Buat apa 3 juta Pak? Nggak level. Kalau bisa corporate. Berangkat sekeluarga. Jadi 3 kali 10 orang. Kan lumayan 30. Kayak RDAY ini sekali berangkat umroh besok 60. 60 nih habis haji. 60. Umroh Pak ya. Umroh. Iya. Pakai maktur. Nah, Bapak harus bisa. Ada lagi pertanyaan? Itulah maksudnya kan untuk mengatasi masalah itu dulu ya Pak. Iya. Kami tuh punya hutang Pak. Kan Bapak, Ibu belum baca Quran. Baca Quran dulu, nanti kan Allah yang lunasin. Kan saya maunya 10 miliar bos. Amin. Orang yang nangis sampai kapanpun utangnya nggak bakal lunas. Tuh sabda saya. Orang yang nangis sampai kapanpun utangnya nggak bakal lunas. Contohnya siapa? Bininya dia. Dulu suka nangis ya. Sekarang ketawa terus. Istrinya Bapak Iya. tukang nangis. Iya. Tuh utangnya nggak lunas. Nggak boleh nangis Bu. Orang yang tukang nangis utangnya nggak akan lunas. Itu sabda saya. Saya sabdain. Jadi gimana dong kalau mau lunas? Nggak boleh nangis. Mesti tegar. Iya. Mesti kuat. Kok mesti Yakin. kuat? Yakin pasti. Karena ini semua udah atas izin Allah. Ini kan skenario hidup. Seperti tadi lagunya Ahmad Albar. Kebetulan kita perannya kelilit utang. Mana mukanya kelilit utang Ibu? Gitu. Ini mukanya muka utang lunas. Sementara kelilit. Nggak bisa lah. Tenang Bu. Pasti lunas. Amin. Ibu masih mending. Kami mau jual ada rumah Pak. Gimana itu biar
Orang nawar-nawar terus tapi nggak, bapaknya ini kan mau kerja nggak ada modal lagi. Cik. Kan belum praktekin baca Quran. Praktekin dulu dong. Pulang dari sini praktekin. Nanti bapak privat lagi yang kedua. Iya. Saya nggak mau privat pertama cair 10 miliar. Nggak mau saya. Saya protes ke Allah. Allah, gue protes. Masa sedekah 10 juta langsung cair 10 miliar. Rugi di gue. Untung di lu. Privat lagi yang kedua. Privat lagi yang ketiga. Privat lagi yang keempat. Privat lagi yang kelima. Privat lagi keenam. Privat lagi ketujuh. Pas privat yang ke-9 cair 10 miliar. Gue baru setuju. Bagi-bagi dong. Gue juga mau nikmatin kan anak yatim. Ya betul? Betul Pak, betul. Ini baru privat sekali pengen terkabul. Empret lo. Anggap aja lo baru perkenalan sama Iya, gue. iya, iya. Ibarat orang pacaran Iya. baru kenalan. Ibarat skripsi baru judul. Iya. Masa tahu-tahu langsung bab 1. Langsung kesimpulan. Gue santet lo mau lo. Ya betul. Jadi ibu jalanin dulu. Bapak Iya. jalanin dulu. Nanti bapak datang lagi kemari. Ibu datang lagi. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau 100 juta, 200 juta saya udah terkabul. Ya udah kita privat lagi yang kedua. Kalau 1 miliar saya udah terkabul. Ya udah nanti kita privat lagi yang keempat. Paling kalau 10 juta kali 4 kan cuma 40 juta. Bapak dapat 4 miliar. Saya cuma dapat 40 juta RDA. Ya betul. Kira-kira gitu deh. Dia mesem-mesem. Gak bisa ketawa lepas. Kalau kita misal, Ya. kita kan dari Bengkulu. Ya. Kita privat lewat HP bisa. Boleh Bu video call aja. Ya karena kan di sini. Iya. Boleh nanti Bu video call diajarin. Ya kan biar tahu. Pokoknya maunya saya. Ibu sama bapak paksain gimana caranya duit ngejar kita. Bukan kita ngejar duit. Ada ilmunya. Itu tadi yang 6. Iya, iya. Duit ngejar kita. Jangan ada perdebatan antara kami Pak ya. Iya. Akur dulu lah. Akur dulu, iya. Berdamai. Mm. Misalkan bapak yang praktekin. Bapak cair 10 miliar. Ibu kasih aja Pak biar nggak ribut. 100 juta gak usah banyak-banyak. Kalau dikasih banyak-banyak nanti dia bertingkah. Kasih aja 100 juta. Masalah uang ada Pak, suami saya enggak ini. Ya. Atau ibu praktekin ilmu RDAY pada saat ibu cair 10 miliar. Kasih bapak Bu biar nggak banyak cincong. 100 juta. Ibu yang 9 miliar 900. Karena laki-laki kalau megang duit banyak bertingkah. Gitu. Nggak ada yang humor. Iya, Humor. iya. Maksudnya biar nggak ngantuk. Iya, iya. Humor. Ada lagi? Ya itulah berarti kita jalani dulu itu. Jalanin dulu. Baca itu jangan berdebat. Baca Al-Quran kalau bisa sampai khatam. Mm-mm. Nah, terus itu tadi apa? Sholat taubat. Mm-mm. Kalau sholat tahajud juga ya. Sholat Iya. tahajud, taubat, hajat juga. Hajat nggak usah. Kalau masalah mandi itu Pak, Mm-mm. maksudnya itu apa perlu kalau pakai pandan itu aku merasakan ada ini apa perlu nggak? Maksudnya? Iya daun pandan maksudnya. Apa setiap hari atau Setiap hari. Bandinya setiap hari Pak. Nanti biar pandannya awet. iya. Pandannya disimpan di kulkas. Nanti Bapak ambil lagi. Nanti Bapak bisa buat mandi lagi gitu. Pandannya direbus enggak? Nggak usah direbus. Kalau direbus sehari pakai. Kemarin kan waktu saya mau hubungi ini RDAY ini kan ke informasi Pak. Mm-mm. Nah kataku Pak bisa enggak saya minta nomor Pak Haji biar saya karena posisi kita ini jauh Pak. Nah jadi nggak bisa Pak, Bapak harus datang dulu katanya. Nah, sekarang saya sudah datang, penjelasan Bapak bisa kan ya alhamdulillah. Nanti waktu yang jelas itulah tadi. Mudah-mudahan secepatnya Pak Rizky kita privat lagi. Kami itu kan istilahnya kan ini minta nomor Bapak yang Yeah. bisa dihubungi ini kan. Ya. Bapak udah tahu belum nomor HP saya? Belum Pak. Mau catat? Iya.
087 Itu aja. 087 877 877 18 16 18. Saya Haji Dwi Susanto. 087 877 18 16 18. Ya. Nanti Bapak bilang saya dari Bengkulu Pak Haji. Oh di WA dulu Pak? Iya, kalau ditelepon kan saya belum hafal nomor Bapak. Oh, gitu. Saya biasanya nggak ngangkat. Ya. Bapak japri saya dulu. Biasanya tuh Pak di jam-jam berapa Pak? Bebas, saya 24 jam Pak. Oh gitu. Bebas. 878 ya. Mm-mm. Nah, insya Allah. Ya Pak Dwi Susanto. Mm-mm. Kalau saya Pak enggak nian tahu. Ikut aja. Mm-mm. Belum nian. Saya tuh kalau YouTube tuh enggak nonton. Saya Pak enggak. Itulah tadi saya itu kan dari kawan pertama tuh, dari kawan, sudah dari kawan. Nanti sekarang saya tonton nanti. Mm-mm. Iya. Enggak pikirkan enggak. Terutama ibu lihat penyanyinya, karena ini penyanyi. Penyanyi itu. Penyanyi. Siapa nama penyanyinya? Ya, ibu mau tahu penyanyinya. Istrinya berapa penyanyi? Wah, jangan. Lihat. Istrinya berapa? Lihat. 5. Hari 7. Kurang 2. Jangan dek, jadilah dek. Udah benar, istri lo bener gak? Berapa ya? Tuh 5. Siapa namanya dek? Penyanyinya? Oh, keluar di YouTube ya? Keluar di YouTube. Iya, penyanyinya Bu. Jadi Bapak paksain gimana caranya, praktekin dulu ilmu RDAY. Ada yang terkabul, privat lagi. Ada yang terkabul, privat lagi. Ada yang terkabul, privat lagi. Ujung-ujungnya 10 miliar per bulan. Amin. Jangan baru sekali privat, maksain 10 miliar. Gue gak setuju. Ya. Saya duluan yang gak setuju. Bayar utang dulu jadi. Ya iya dong. Masa baru sekali privat 10 juta langsung cair 10 miliar. Bertahap lah. Bertahap Pak. Orang anak kecil aja nggak bisa langsung naik sepeda kok. Iya. Ngeberangkang ya, dulu, jalan berangkat, kaki iya. dulu. Ini ujuk-ujuk lahir bisa naik sepeda. Oh, si goblok. Iya. Bisa? Bisa Pak, insya Allah. Praktekin? Ya. Sip, cair 10 miliar. Amin. Kasih centong sama uang bibit. Amin Pak ya. Cair ya 10 miliar ya. Harus ya. Cair 10 miliar. Yang sayang sama suami. Amin. Ya. Bapak dari mana Pak? Dari Bogor. Bogor. Jadi cara itu? Ya nanti tonton YouTube-nya. Nonton di itu. YouTube. Iya, Di YouTube TikTok. Ilmu Centong. Centong, ya. Jadi sudah Pak? Masuk di YouTube. Ya, boleh. Ya. Tidak masuk. Isi kami Pak ya. Ya. Bogor ya. Semangat. Masuk lagi gitu. Terima kasih banyak. Ya. Pak. Ya. Terkabul ya. Hai Bu Emma. Di tahun 2013. Yuk. Ibu apa yang mau diobrolin? Namanya siapa? Kok nggak ada namanya di sini? Emma Nomor berapa? 4. Nomor 4. Emma nomor 4. Nomor 4. Rahmawati Bogor. Oh iya. Yang mau diobrolin apa? Yang pertama Pak Haji, saya diturunin jabatan. Mm-mm. Terus diturunin jabatan, sementara diturunkan jabatan sementara. Terus saya di sidang disiplin sampai sekarang belum ada keputusannya. Mm-mm. Saya WA ke Pak Haji tuh. Mm-mm. Nah, satu itu. Terus yang kedua, sebenarnya awal tuh baik banget. Saya diturunin jabatan hari itu juga sementara, terusnya masuk ruang sidang.
seminggu kemudian saya emang berangkat haji tuh. Mm-mm. Pas di haji saya berantem sama suami saya. Penyebabnya? Penyebabnya karena saya punya kecurigaan suami saya jalan sama dokter Perempuan? perempuan ketika di Madinah. Mm-mm. Ketika di Madinah, si dokter tersebut satu kamar sama saya. Saya haji reguler. Jadi satu kamar di Madinah itu 7 orang. Mm-mm. Nah, suatu ketika di lift, bapak saya kok pulang duluan. Kan saya izin, Abi, Umi banyak masalah, Umi mau fokus ibadah. Saya tuh biasanya zuhur tuh jarang pulang. Mm-mm. Suatu ketika saya pulang tuh janjian sama teman saya. Mm-mm. Kan kalau zuhur lift penuh tuh kanan kiri. Mm-mm. Pas saya lagi nunggu lift, bapak saya lewat. Karena bapak saya mau naik lift khusus yang buat staf itu loh, biar nggak ngantri orang tua. Loh, kok papa saya sendiri? Mas Danang mana, Pak? Mas Danang udah duluan. Iya. Pas nengok ke belakang ada si dokter. Mm-mm. Di belakangnya dokter lagi ada Mas Danang. Mm-mm. Kan saya nggak mungkin marah-marah di situ. Mm-mm. Saya anterin bapak saya ke atas. Saya telepon si dokter, saya telepon Mas Danang. Nggak ada yang ngangkat. Mm-mm. Mas Danang di mana? Mas, Umi mau ngapain? Abi ketemu di ruang makan, hayu, ada yang mau kita omongin, gitu kan? Mm-mm. Nah udah gitu, Abi di mana? Nggak mau nak. Umi mau ngapain? Umi mau ngapain? Itu haji 2024 atau haji 2023? 23 kemarin, Oh 23. 23. Oh iya. Haji 24. 24 kemarin Ya. pisan. Ya. Nah udah gitu, udah. Abi dari mana? Abi habis dari atas kok. Ngapain? Bantuin nganterin makan. Kan Abi bukan petugasnya. Mm-mm. Tapi Abi kan dari arah sono. Enggak, Mi. Ya udah lah, Mi, kita kan sekarang udah mau ke Mekah, nggak boleh berantem. Ya udah, hayu, kan kita udah mau packing nih. Nah, udah kita bayan. Pas di Mekah, kan si dokter teh sekamar sama saya ya Pak ya. Mm-mm. Dan saya kan sendirian. Saya sibuk sendiri, pergi masih sendiri, pulang sendiri gitu. Mm-mm. Nah, udah gitu di kamar teh ada percakapan. Ih, aku udah punya filting dong, kata si dokter ngomong sama si bidan. Punya? Filting teh, filting. Dokternya gaul, bahasa apa sih tuh filting? Bahasa Indonesia apa artinya? Temen deket lah. Mm. Nah, terus kata si bidan ngomong gini, Dok, jangan main api. Nah, kan saya paling pojok tuh tidurnya ya. Dia nggak tahu saya cuma tidur aja fokus itu. Mm-mm. Dok, jangan main api. Tahu nggak bapak yang mana? Di antara ibu-ibu di sini loh, katanya gitu. Mm-mm. Aku cuma diem aja kan. Nah, satu tuh, tadi aku habis jalan-jalan dong nyari kursi. Pokoknya kursi aku tuh beda deh sama kursi yang lain. Kan kalau orang Turki suka pakai buat kursi ya. Kok beda deh, bagus deh pokoknya. Udah 2 tuh saya masih diem. Yang ketiga, saya udah tidur tuh. Aduh, kok ini orang belum telepon sih teman aku mau naik bis tingkat dong. Kan di Mekah sekarang ada bis tingkat tuh. Kok ini teman saya belum calling sih? Di saat yang bersamaan suami saya, Mi, minta duit dong, Mi. Abi disuruh ini. Kan karena si dokter juga lagi nunggu temennya ngasih kabar, berbarengan juga suami saya minta duit. Saya nggak balas aja, pura-pura saya tidur. Udah tuh ya. Itu kecurigaan saya. Cuman kan hingga akhirnya ketika pas mau hijrah ke Mekah ada kejadian di lift. Udah lah, Mi, kita lagi ibadah, kita mau pindah ke Mekah lagi. Ya udah, pindah ke Mekah. Di Mekah nih, kamar saya sebelah-sebelahan. Suami saya sama bapak saya. Jam 2, Bi, mau ke masjid nggak? Ya udah deh, Umi duluan ya, Bi. Soalnya kan kalau reguler kan agak jauh jalannya. Terus kalau subuh tuh padet gitu ya. Kita pengen dapet tempat yang strategis. Deh, Bi, Umi duluan ya, Bi ya. Karena saya emang lagi butuh banget sama Allah gitu kan. Udah gitu, saya buru-buru pulang tuh jam 7. Bi, maaf ya tadi Umi duluan. Ya udah nggak apa-apa, dia ngabak sedikit. Nanti zuhur kita ke haram lagi ya, Mi. Ya, sekarang Umi istirahat aja dulu. Istirahat. Jam 11. Suami kalau manggil ibu Umi. Oh iya. Jam 11 saya ke kamar suami saya. Papa, Mas Danang mana? Ih, Mas Danang udah ke haram. Kirain sama Tete. Ih, abis zuhur. Saya telepon. Sebelum saya telepon suami saya telepon dulu si bidan. Bu Bidan,
hari ini lagi tugas apalagi libur, kan nggak setiap hari ya, mereka tuh kan di rolling menjaga itu kan di rolling, lagi libur. Baru saya calling suami saya, Abi di mana? Abi di Harom. Bi, kita kan habis zuhur mau ke sono, Abi ngapain udah berangkat duluan? Saya ngambek lagi. Yaudah yuk kita ke Harom. Saya ngomong di pelataran Harom, Bi, ini tanah haram ya. Ya Allah, saya malu nuduh suami saya aja. Kalau misalnya nggak benar, kecurigaan saya, tolong buang, saya malu. Tapi kalau benar, tolong tunjukin, sehingga sampai Mas Danang nggak bisa ngelak lagi. Nah, udah gitu udah di Arafah ditunjukin. Emak pipis yuk, pipis, pipis tuh saya. Setelah pulang Yang ngajakin pipis suami. teman kan laki-laki Oh, sama perempuan dipisah ya. Oh, iya. Emang pipis yuk, pipis. Nah pas beres pipis kan kalau Arafah itu kan per blok-blok gitu ya. Iya, Jadi antar kubah itu ada jalan perempatan gitu lah. iya. Dan biasa di perempatan tuh kalau laki-laki suka pada ngerokok. Nah gitu, saya ngeliat nih di blok yang sebelah sana kan lurus tuh. Itu Mas Danang. Kok belakangnya ada Bu Dokter sih? Palanya lagi nggak ada sono no. Aku ikutin aku ikutin. Si dokter balik arah. Mas Danang balik arah lagi. Kan dia ketemu sama saya, ada pada depan. Saya udah di sini. Tapi di perempatan, belok lah tuh si dokter. Nah, kan di perempatan banyak bapak-bapak ngerokok, jadi saya nunduk. Nah, ketemu blok sono lagi, saya udah bingung, ini belok mana nih, kanan kiri apa depan. Saya kehilangan jejak. Saya balik arah, ada teman saya kan lagi pada ngerokok di perempatan situ kan, pasti bapak ngerokoknya situ kan, deket-deket kemah kita. Babe, tadi Mas Danang barengan sama dokter, tahu tuh, dokter ke sono, Danang ke sono, dokter balik, Danang balik. Udah, akhirnya saya ngomong ke bapak saya, Pak, di Madinah, si dokter bilang kayak gini-gini. Nah, saya dibilang halu Pak Haji, itu mah halunya Umi. Saya mau nanya, saya itu halu apa enggak? Pulang dari haji saya berantem lagi. Terus pas lagi perjalanan pulang ke Indonesia nih, kan kalau reguler mah supaya rapi, pesawat teh dikasih nomor besar dahulu. Kebetulan saya nomornya 9, 10, 11, jadi deket yang depan-depan itulah. Yang depan-depan itu adalah yang petugas. Kita mau ke Indonesia tengah malam, semua udah rapi dong, karena kita 9, 10, 11. Pas kita mau nyampe, bangku kita ditempatin sama nenek-nenek. Mak kok di sini? Iya, kata Bu Dokter di sini. Oh iya, teman-teman yang lain marah. Oh boleh kayak begini, asalkan ada koordinasi dulu. Kan ini nggak ada koordinasi, kita juga nggak tahu nomor 300 ini di mana. Ya udah, emak pindah aja ke depan yang VIP, kan kita kan deket yang VIP tuh. Ibu kita duduk lagi, semua orang menghujat itu si dokter karena dia nggak koordinasi. Tapi suami saya kenapa nangis? Kan saya jadi kesel lagi, ngapain nangis? Ngapain sedih? Itu tadi susah naro tas susah kata dia gitu. Ngapain nangis cuma naro tas susah? Kan jadi pas turun dari pesawat berantem lagi, nyampe rumah berantem lagi. Udah mah. Yang diberantemin apa? Mbak, saya kesel sama kelakuan suami saya gitu. Oh iya. Saya kesel gitu doang. Iya. Yeah. Sekarang ke RDAI ini hajatnya apa kalau boleh tahu? Hajat yang pertama, saya ini dulu punya jabatan, diturunin sementara. Tapi yang dituduhin itu semuanya aneh. Kita ini pegawai punya atasan. Ketika dituduh ABCD, kita harus menjaga marwah atasan kita. Tapi setelah setahun, tapi kayaknya berat juga. Hingga akhirnya saya buat laporan Pak Haji, yang saya share ke Pak Haji. Saya pakai uang negara? Enggak Pak Haji, saya ngebangun. Saya memang dapat uang lebih, tapi dari pembangunan itu saya nggak minta Pak Haji. Saya dapat uang kalau uang DIPA sama sekali saya tidak menyentuh. Nah, uang komite saya dapat dari transportasi, tapi transportasinya itu perjalanan nggak saya fiktifin. Itu anggaran memang seperti itu. Terus ketua komite. Jadi sekarang hajatnya apa? Hajatnya pengen menang. Menang, gampang. Jadi kalau soal jabatan banyak contohnya.
Namanya Ayus Padilah. Jabatannya kabit. YJ. Diturunin jadi staf. Diturunin lagi jadi anak perusahaan di Jam Sostek. Dia praktekin ilmu RDAY, naik jadi karyawan, naik jadi kabit, sekarang jadi kepala kantor cabang. Nah mbaknya tinggal praktekin aja. Kalau mbaknya sampai sidang begitu, tinggal mbaknya gaji terakhirnya berapa sama tunjangannya berapa. Kali 12. Paksain. Jadi nanti yang jolimin mbaknya almarhum. Mbaknya naik sendiri udah. Oke, Banyak kok contohnya. makasih Pak Haji. Terus yang kedua, apakah saya halu selama kejadian di Mekah dan Madinah itu? Enggak halu. Enggak. Saya sampai ke rumah sakit jiwa, saya Hmm. sampai hipnoterapi. Iya. Tapi Enggak saya halu. nggak ngaku-ngaku. Enggak apa-apa mbak. Biarin aja suami enggak ngaku. Nanti Allah kasih yang terbaik buat mbaknya. Tinggal makanan favoritnya suami apa. Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Ntar apa yang mbak inginin kejadian itu. Jadi mbaknya intip makanan favoritnya dia apa. Misalkan dia sukanya gado-gado boplo. Berapa gado-gado? Suka nasi padang kikil. Berapa nasi padang kikil? Misalkan 25.000 atau 30.000 nasi sederhana atau trio atau apa. Minumnya misalkan es teh manis 5.000. Nah 35.000 kali 500 anak yatim kali 12. Nanti mbaknya maunya apa hasilnya dengan suami. Ntar kejadian itu. Nah, terus makasih Pak Haji. Terus yang ketiga, saya apa ya? Lalu Pak Haji. Terus saya lagi lupa. Oh iya, saya kemarin berobat. Sakit? Jadi saya linglung. Jadi setelah diturunin sementara, sidang kan seharusnya nggak boleh turunin dulu. Belum juga ada putusan, masa udah turunin? Iya karena itu kan mental, penyakit mental. Heeh. Terus saya diturunin dulu sidang, terus saya haji, pulang haji ada masalah kayak begitu. Terusnya saya berantem sama suami, saya ngedrop lah. Terusnya saya disuruh ke rumah sakit jiwa. Saya udah psikiater. Terusnya saya ini, nah ketika saya menjabat, saya jadi kepala satker, suka ada yang ngebisikin Pak Haji. Saya gila, tapi yang ngebisikin itu semua dugaan saya tuh benar. Itu kenapa Pak Haji? Jadi gini. Kalau mbaknya pengen terkabul, jangan pengen tahu ke depannya. Kalau ibarat main sepak bola namanya offside. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Dengan mbaknya nanti sedekah 12 kali gaji kotor sama tunjangannya, nanti mbaknya bisa baca siapa yang benar, siapa yang salah. Mbaknya atau yang jolimin, nanti kelihatan. Kalau sampai mbaknya terzolimi, yang jolimi ini nanti pasti almarhum. Tinggal mbaknya nanti melayat. Kedua, dengan mbaknya sedekah senilai makanan favoritnya suami, kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Nanti yang mbaknya dibilang gila, bla bla bla, atau halusinasi atau apalah, nanti terbukti. Nih tuh buktinya. Jadi mbaknya nggak usah buktiin, biar Allah yang buktiin. Karena arti sedekah namanya tolak bala. Jadi sekarang balanya banyak. Dijolimin lah sama suami. Orang gak percaya sama kita. Dijolimilah sama rekan kerja atau pimpinan kerja. Gak ada yang percaya, bahkan kita jabatan diturunin. Nanti semua selesai. Kalau ibarat sinetron namanya indah pada waktunya. Jadi mbak sekarang lagi main sinetron judulnya Terzolimi. Mana perannya terzolimi? Nanti ada, jadi ibarat hidup ini kayak orang main sinetron. Dunia ini panggung sandiwara. Nah mbaknya ini lagi main sinetron judulnya Terzolimin. Nanti mbaknya akan main sinetron yang kedua.
Orang yang hajatnya terkabul. Emang ada lagunya Pak Haji? Pinjemin mic. Biar dia nyanyi. Enggak aja. Alah nyanyi dulu. Nyanyi lu nyanyi. Nyanyi. Nyanyi teh bareng teh. Ayo nyanyi. Agung Sandiwara, ayo. Acting mulai. Dunia ini panggung sandiwara. Dubbing suara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus. Cut dulu, cut. Nah, dapat satu peranan. Nah, mbaknya lagi dapat peranan orang yang terzolimi di kantor, di sekolahan, sama orang terzolimin sama suami, betul? Betul. Nah, kalau mbaknya bisa membawain actingnya yang sempurna, mbaknya akan naik ke grade yang atas, judulnya orang yang hajatnya terkabul. Lanjut. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peranan kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Satu lagi, dikurang menjiwai. Satu lagi. Acting mulai. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Nah, maunya saya hidup ini dinikmatin, dijalanin, disyukurin. Kalau mbak enggak, hidupnya dipikirin, dikomenin, dingeluhin. Jangan dong. Coba disyukurin. Walaupun jelek, setuju. Walaupun negatif, setuju. Kenapa? Karena ada di Al-Quran ayatnya wabi ayah. Diulang-ulang sampai 31 kali. Jadi kita harus nikmatin. Walaupun suami saya selingkuh, syukurin. Karena kalau suaminya nggak selingkuh, mbaknya nggak bakal datang ke RDAY privat 10 juta. Jawab loh. Jawab. Tuh. Kan ya ini ya Pak, kan aku PNS. Saya sebagai satker itu, saya tuh jujur, Dita aku nggak main-main. Setahun itu aku membangun gila-gilaan, produk kerja aku ada. Iya kalau mbaknya nggak dijegal sama pimpinan, nggak akan mbaknya maksain privat 10 juta. Nggak akan. Jawab. Iya. Tuh. Jadi dengan mbaknya datang kemari, jadi introspeksi buat kita,
bahwa yang namanya bersyukur itu wajib. Apakah itu enak nggak enak? Apakah itu baik nggak baik? Apakah itu kita dimuliakan sama Allah atau nggak dimuliakan Allah? Harus disyukurin. Ya betul? Mumpung mbaknya masih muda. Usianya berapa sekarang? 39. Masih muda banget mbak. Istilahnya alat kelamin masih pulen bener. Bahasanya masih pulen. Super pulen. Nah mau saya coba mbaknya baca di Al-Quran wabi ayah. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku nggak kalau kamu nggak bersyukur? Banyak orang nikah nggak punya keturunan, mbaknya punya keturunan, betul? Tinggal nyerpis suami doang kok. Paksain makanan favoritnya disedekain. Tinggal benerin jabatan doang kok. Paksain sedekah 12 kali gaji. Walaupun saya jual aset wajib. Karena itu yang bisa nolong kita. Daripada mbaknya teraniaya akhirnya dikesampingin. Orang pikir mbaknya jadi gila. Padahal nggak gila. Mana ada orang cantik kayak mbaknya gila. Gua aja nih sambil ngomong sambil ngaceng. Gue sambil ngetik-ngetik ngaceng. Gimana? Kenapa? Karena dari tadi tamu nomor 1 nomor 2 kadaluarsa. Umurnya 65. 75. Ini tuh umurnya 39. Wow. Tadi gue udah bilang sama Putri, Put nggak bisa tuker pasien apa Put. Nomor 1 69, datang lagi 62, datang lagi 70. Saya udah bilang Put, tuker apa pasiennya? Nggak tanya datang yang cantik luar biasa 39. Jadi maunya saya gini Mbak, hidup ini jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau mbaknya mikir, komen, ngeluh, bertolak belakang dari Allah. Bertolak belakang. Akhirnya siksaan demi siksaan datang. Secara tidak langsung. Pak Haji, bisa gak sih saya keluar dari permasalahan ini? Suami saya takluk sama saya. Rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga saya rukun, suami saya takluk sama saya, terus jabatan saya masih di situ dan saya masih gaya naik mobil Pajero atau Fortuner terbaru, bisa, nggak ada bilang nggak bisa. Tapi mbaknya kan berubah dulu, mikir komen ngeluhnya diganti jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Ada lagi? Kenapa sih kok sama kamu tuh semua aib kebuka? Aku nggak tahu. Papa tuh ngomong gitu. Memang kayak di kantor ya. Kok ini jadi yang tersirat-sirat tuh tau jadi kebuka aja Pak Haji gitu. Nanti kan arti sedekah arti apa? Tolak bala. Nah balanya sekarang ada nih. Dari suami balanya. Dari kantor balanya. Nutupnya pakai apa? Sedekah. Jadi mbaknya udah nggak usah harus pembuktian. Ngapain pembuktian? Kalau Allah masih begini lagi, misalkan mbaknya pembuktian, pembenaran lah. Mbaknya yang benar. Tapi kalau Allah belum kasih kesempatan, mana bisa, betul? Sekarang gimana caranya nih supaya kesempatannya lebih cepat? Lo mau benerin laki lo dulu apa kantor dulu? Ya udah tinggal sedekain, hitung gaji lo pada saat itu waktu jadi kepala sekolah atau jadi kepala itu berapa gaji kotornya sama tunjangannya? Kotor. Cicil aja kalau nggak bisa 12 kali gaji, tapi kalau lo bisa paksain biar terbukti, akhirnya lo naik derajatnya. Sekarang kan derajat lo diturunin. Derajat lo diturunin. Bahkan semua orang yang nggak suka sama lo tepuk tangan. Buktiin bahwa lo yang terbaik. Bisa. Pasti bisa lah, nama baik lo harum lagi.
Sekarang nama baik lo nggak harum. Temen-temen yang nggak suka sama lo tepuk tangan. Saya nggak mau. Lawan. Dengan apa? Dengan sedekah. Siap. Ada lagi? Terakhir, saya ini kena santet apa enggak? Iya, kamu dikerjain. Kan, bener. Iya, sekarang buat ngilanginnya ya sedekah. Oke. Terakhir, Lu tuh nggak bedanya sama biparti apa? Mul sama biparti, cuman bedanya biparti sama embulnya sepupu apa anak mantu, anak tiri sama itu bu anak angkat. Cuman lo bedanya sama rekan kerja sama gitu. Nah, jadi santetnya soalnya udah mengganggu banget Pak Haji. pastilah namanya santet pada ada nggak ganti. Enaknya kalau privat begini kita kelihatan, Mbak. Tadi kok Pak Haji ngat aku kayak orang benci sih? Hah? Tadi kok Pak Haji ngat aku kayak orang benci? Pak Haji ngat yang aneh dalam tubuh saya. Apa? Ngat yang aneh dalam tubuh saya. Iya kan ada santetnya, gue juga takut sama lo. Kok takut Pak Haji? Ya namanya santet saya takut. Kan kita polos ya, kalau dia kan nggak bisa lihat. Dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa. Mbak Putri nggak bisa lihat. Ya nerima lu aja. Waktu kemarin gua sama Biparti juga begitu ya, betul? Yang waktu yang orang disantet. Sama yang dukun santet tuh ada kan tuh yang dari Bojonggede. Kalau mbaknya lihat YouTube. Kan gue juga takut. Apalagi lihat lu juga. Tadi Pak Haji kok ngat aku kayak gitu? Aku udah biasa liatin orang kayak gitu. Kah? Tadi tuh pas lagi masuk, kan Haji kok ngat aku kayak gitu? Aku udah biasa. Saya tuh udah sering ngat orang, kan aku nggak niat jahat sama orang, tapi orang ngatnya kayak gitu. Udah aku udah biasa. Tapi kemarin ketika Haji kayak gitu, kan aku nggak bersalah. Ya aku biasa aja. Kamu nggak berbuat salah, tapi dalamnya kamu tuh jahat banget. Aku Iya, di dalamnya kamu mau ngancurin kamu. gimana biar keluar? Itu tadi, kamu mesti sedekah tolak bala. Gitu. Karena gini, yang bisa nyelamatin mbaknya tuh diri mbak sendiri. Bapak kandungnya nggak mungkin, yang ada malah ya ngomong apa tadi bapaknya? Nyalahin. Anak masih kecil-kecil, belum dewasa banget. Jadi dia nggak bisa. Mesti ngapain aku ya ke mama aku ya? Ke saudara kandung lu nggak mungkin. Apalagi ke suami nggak mungkin. Apalagi ke rekan kerja, malah tepok tangan. Yaudah, saya usahain sedekah. Semoga semua dalam tubuh saya hilang. Keluar. Tapi kok yang jahat itu nggak keluar ya dalam tubuh saya? Hmm? Saya tuh kesitu gara-gara ngeliat di party yang si santetnya tuh mau ikut ngomong. Aku dia nggak keluar nih. Apa emang saya? Karena lo niat. Kalau Biparti kan datang ke sini nggak niat. Lo tuh niat. Maunya yang nyantet gue ntar biar ngomong. Biar gue tahu. Gue bisa nonton YouTube-nya. Nggak bisa. Emang dunia ini lo yang ngatur. Ya betul? Yang terakhir, saya mau Model gini nih. Kalau kamu lihat YouTube RDAY. 2 hari yang lalu. Apa 3 hari yang lalu. Ada orang Jogja. Umurnya 69 tahun. Datang kemari nyupir sendiri. Saya sampai salut sama dia. Kenapa? Pas saya lihat, nih enaknya kalau kita berdua nih kita bisa neropong luar dalam. Alat kelamin lo aja kekeker. Dia punya susuk 3. Betul? Salah satunya yang gede di sini. Makanya saya bilang keluarin. Nah besok dia mau kemari, mau sedekah senilai makanan favoritnya dia. Dia punya catering. Anaknya 1 ya. Di Tangerang. Saya bilang, Bu, ibu nyupir sendiri. Mobilnya mending Matic manual, umurnya 69. Coba bayang, kalau Matic wajar lah nggak pegel ya. Matic kan, kalau manual kan ya Allah. Umurnya berapa Bu? Saya perhatiin, 69.
Coba saya lihat dalam-dalamnya. Ya Allah ada isinya. 3 biji. Kenapa nggak dikeluarin Bu? Ibu nanti sampai kapanpun sehat terus tapi kan ada susuknya. Nah kalau mbaknya bukan susuk. Tapi memang ada yang ngerjain. Begitu. Saya juga takut. Kita udah salaman belum? Belum kan? Saya juga waktu mau party nggak salaman, betul? Salaman nggak? Enggak, saking takutnya. Takut. Takut. Terus apa lagi? Terus ya udah suami saya cuma minta, "Di, mau ikut nggak?" "Enggak nih, Abi mau pesan apa?" Abi mau pesan biar dia punya usaha. Usahanya apa? Kan dia kerja ya. Pulang Kerjanya di Menko. minyak. Tapi kalau dulu di Palembang, sekarang di SCBD. Jadi gajinya tuh Oh di kantor. jadi pas pulang haji tuh gaji dia malah turun drastis. Oh bukan di itu, bukan di site, bukan di sono, di lapangan, bukan di tengah hutan. Kan. Oh ini di kantor. Terus gaji dia turun drastis. Dan kasihan sih saya juga. Saya juga ketika di Mekah sumpah serapah memang. Apa yang disumpahin? Abi kan dia ngaku ya. Kalau Abi Allah jatuhin Abi jatuhnya. Tapi pas dia udah sengsara ya aku kasihan juga. Aku juga nyesel. Saya cuma pengen gentle. Oh ya Abi hilang. Oke. Saya juga memperbaiki diri, mungkin saya nggak perhatian. Mbak namanya orang berbuat salah nggak mungkin ngaku. Aku mah ngaku. Ya mbaknya, kalau suami kan para laki-laki. Nih, Uje, saya, ini. Ini kita pakar-pakar, no, Lukman, no, si Agung. Suster saya, nggak mungkin lah. Mbak, kalau orang laki-laki ngaku, nggak mungkin Uje istrinya. Berapa, Je? 5. Tuh lihat. Mana? Je mana? Tuh. Kayak kegantengan ya. Ama suami mbaknya ganteng suami mbaknya. Tapi banyakan dia. Banyak amat ya. Kameramen. Satu aja nggak habis. Kayak di film-film dong, Je. Masih kosong 2 hari. Hah? Masih kosong 2 hari. Oh iya masih kosong 2 hari. Jadi yang bisa nyelamatin mbaknya tuh mbaknya. Anak nggak bisa. Papa kandung nggak bisa. Suami apalagi kalau mbaknya cerita. Enggak, malah jadi berdebat. Iya jadinya akhirnya adu argumen. Saya nggak mau. Jadi saya harus sedekah. Paksain sedekah. Gaji kotor terakhir waktu njabat, waktu mbaknya nggak digoyang, berapa gaji kotornya sama tunjangannya kali 12. Untuk suami apa makanan favorit, senilai makanan favoritnya suami kali jumlah anak yatim kali 12. Entar lihat mbak. Mbaknya datang lagi, privat lagi, yang kedua nggak boleh. Pak Haji, aku transfer dia sedekah. Harus datang lagi, habis transfer mbaknya datang, kita mesti lihat gitu. Udah sih, sama pengen kayak Haji Melintir. Itu otomatis kan dengan mbaknya jabat lagi kan duit pada datang, pada masuk. Oke, aku usahain. Sekarang duit mau masuk dari mana? Yang ada lo tepuk tangan orang-orang. Lihat lo tuh tepuk tangan. Syukur. Hah? Oke? Bisa? Sip, baru gue mau salaman. Alhamdulillah. Senyum dong. Senyum sayang. Senyum. Aku nggak dapet centong. Dapat dong. Kasih centong sama uang bibit. Gimana caranya? Dicentongin. Kayak lihat YouTube-nya Haji Marco. Tutup dulu.